Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dan hadir di sini lagi bersama pemuda istimewa channel YouTube kesayangan Anda. Di sini kita akan membahas tentang perjalanan kami mengangkat kembali sejarah yang sempat terkubur lama, sejarah dan kebudayaan Indonesia, utamanya tentang sejarah kemerdekaan negara Indonesia. Di sini tepatnya di Desa Sedonorejo, Segoro Gunung Argoyoso, yang terletak di lereng Gunung Lawu. Ini saya bersama narasumber dari Desa Sedonorejo. Beliau adalah Kepala Dusun Sedonorejo dengan Bapak Sri Santoso, bersama Bapak RW Pak Sularno. Beliau adalah sesepuh dari Dusun Sedonorejo, Segoro Gunung Argoyoso. Di sini kita akan berbicara tentang sejarah dan mengangkat kembali sejarah yang telah terkubur lama, yang notabene di sini ada sumber air yang sangat luar biasa yang dipergunakan untuk masyarakat dan kehidupan masyarakat Desa Sedonorejo khususnya. Sebelum kita beralih ke arah ke sana, kita akan bertanya kepada beliau-beliau tentang sejarah dulu, sejarah adanya Gua Jepang yang terletak di pedalaman hutan ya Pak ya. Ya. Ini dengan Pak Sri Santoso biar langsung berbicara tentang sejarah dari Gua Jepang itu sendiri. Untuk Pak Sri Santoso, untuk Gua Jepang itu sendiri sudah berapa lama Pak ini Pak di sini itu? Ya, sebelumnya terima kasih. Saya akan sedikit menjelaskan kronologis kenapa ini dinamakan Gua Jepang. Kami bukan pelaku sejarah. Namun kami pernah bertanya kepada salah satu tokoh sesepuh pelaku sejarah pada waktu itu, kenapa di sini dinamakan Gua Jepang. Dan ini tidak terlepas dari berdirinya Kampung Sedonorejo. Yang dulu orang mengenal Sedonorejo itu ada yang menamakan Norean, ada yang menamakan Dongkeran. Namun kenapa terakhir menjadi Dusun Sedonorejo? Jadi fase-fase itu ya. Berkembangnya Desa Sedonorejo dari nama sendiri sudah bertahap tahapan, ya? Ada tahapan. Pertama begini, bahwa Kampung Sedonorejo yang terletak di kawasan Desa Segoro Gunung, Kecamatan Ngadoso, dengan ketinggian 110 di atas permukaan laut, ini merupakan salah satu kampung yang fenomenal pada waktu itu, sehingga tidak hanya penduduk atau warga sekitar yang datang, namun konon pada tahun sebelum 1942 itu penjajah Belanda itu juga sempat datang ke kampung yang namanya dulu itu Dongkeran. Dongkeran itu berawal dari kata Tuan Dongker, yang kalau ditelusuri sejarahnya dulu mempunyai loji atau rumah tinggal itu di tengah Kampung Sedonorejo. Itu dulu Tuan Dongker namanya. Mohon izin Pak, ini untuk Tuan Dongker itu sendiri beliau adalah tokoh nasionalis atau bagaimana Pak? Tuan Dongker itu salah satu orang Belanda yang dulu menjajah di Indonesia, namun bertempat atau bersinggah di Dongkeran atau Sedonorejo yang sekarang ini. Namun setelah penjajahan Jepang Belanda menyerah pada Kutu dan setelah tahun 42 itu dilanjutkan oleh penjajah Jepang pada waktu itu. Nah, pada waktu itu penjajah Jepang masuk ke Indonesia. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, ada orang
kalau kita menamakan orang pertama kali yang datang ke kampung Norean atau Dongkeran yang kita namakan Ikal Bakal, itu masuk ke kampung yang namanya Dongkeran itu prosesnya panjang. Begitu teman-teman pemuda istimewa, sekilas tentang nama dan berdirinya Desa Dongkeran berawal dari memang pure dari penjajahan milenial kolonial Pak ya. Jadi lewat beliau Tuan Dongker yang hadir di sini dan mungkin membawa pengaruh-pengaruh besar untuk beberapa sektor Pak ya, terutama untuk keamanan, mungkin dari keamanan negara sendiri yang beliau sempat tinggal di sini. Berapa lama Pak untuk Tuan Dongker itu Pak? Kalau Tuan Dongker persisnya berapa lama dalam sejarah kita telisik tidak ketemu. Namun setelah tahun 42 Tuan Dongker itu meninggalkan kampung yang namanya Dongkeran. Jadi tidak ada yang tahu itu Pak? Tidak ada yang tahu. Terus iya. Diteruskan oleh penjajah Belanda. Oh begitu. Jadi ada transisi penjajahan. Diteruskan untuk penjajah Jepang. Berarti luar biasa. Untuk desa di sini sendiri ternyata melewati proses penjajahan yang cukup lama. Berarti intinya seperti itu ya Pak ya? Nah itu untuk kondisi warganya sendiri dulu sudah ada berapa banyak Pak ini? Wah, kalau menceritakan untuk penduduknya ini prosesnya luar biasa Mas. Perjuangan dari Mbah Wiro yang kita sebut Ikal Bakal itu untuk mendirikan kampung yang namanya Dongkeran. Wah, itu ritual Topo Broto yang luar biasa. Dan dia setelah penjajah Jepang itu meninggalkan suatu kampung yang sekarang kita tempati namanya Sidoarjo yang namanya Mbah Wiro, konon beliau datang dari Sragen itu kok menemukan tempat yang strategis yang kita tempati itu. Terus beliau menempati tempat yang strategis itu mau didirikan sebuah perkampungan tempat tinggal. Lah konon untuk mengajak masyarakat untuk tinggal di Sidoarjo pun tidak segampang yang kita bayangkan. Ya Pak. Ya. Dia harus melakukan ritual Topo Broto pada waktu itu dengan meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan kuat supaya Dongkeran itu menjadi kampung yang gemah ripah loh jinawi, penduduknya berkembang pesat. Konon beliau sampai berkata akan memanggilkan orang yang mau tinggal di Dongkeran itu dari 4 penjuru. Dari timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan. Jadi gini Pak ya, untuk beliau yang panjenengan ngendikake tadi itu masih kental sekali akan mistis atau dengan cara ritual seiring era dulu Pak ya. Jadi memang itu real, benar-benar Pak ya. Itu benar terjadi sekali. Dan itu ada saksi sejarahnya. Dan setelah dia menempati sebuah kampung itu, dia terus namanya suatu perkampungan harus membutuhkan air yang cukup untuk menyediakan kepada masyarakatnya. Dia berkeliling masuk ke kawasan hutan di lereng Lawu ini. Dan beliau itu dengan Topo Brotonya yang luar biasa, dia menemukan salah satu sumber air di yang kita lihat sekarang ini. Sumber air Gua Jepang Pak. Sumber air Gua Jepang. Sangat luar biasa. Kenapa terjadi Gua Jepang? Karena setelah beliau menemukan sumber air, dia menemukan fakta sejarah yang ada kaitannya dengan penjajah Jepang. Salah satunya ada gua-gua, nanti bisa di review Pak ya. Di review. Itu ada di atas, ada ujung paling atas juga masih ada. Dan kenapa itu dinamakan Gua Jepang? Karena di depan sebuah gua besar ada batu lempengan dan di situ ada bendera yang bentuknya seperti bendera. Relief Pak itu Pak? Iya. Oh itu masih sampai sekarang masih original? Sampai sekarang masih. Luar biasa saudara-saudara dan sahabat-sahabat pemuda istimewa, ternyata masih ada peninggalan sejarah dari Belanda dan Jepang di sini. Yang ditinggalkan yaitu adalah bangunan gua yang sangat berumur sangat tua sekali dan masih meninggalkan jejak relief yang masih terlihat jelas Pak ya. Masih ini misalkan saya
ke sana kita ekspos masih ada Pak, masih ya? ada. Cuman kalau sekarang ya mungkin tertutup oleh semak belukar atau lumut. Gitu. Baik Pak Sri Santoso, Ya. terima kasih penjelasan sekilas tentang sejarah dari Sedonorejo itu sendiri dan sejarah penjajahan atas Gua Jepang itu sendiri sebagai tempat perlindungan Ya. dari penjajah itu. Nah, sekarang kita beralih ke pemanfaatan kita sebagai generasi terakhir yang ditinggalkan di sini Pak ya, yang sudah menemukan proses dari perjuangan beliau-beliau terdahulu, ternyata meninggalkan harta yang sangat luar biasa, yaitu berupa sumber air yang digunakan untuk seluruh komponen masyarakat desa Sedonorejo. Untuk ranah ke situ kita berbincang kepada Bapak Ketua RW 08 Sedonorejo dengan Bapak Sularno. Mungkin bisa sedikit menjelaskan tentang alur bagaimana sumber air itu bisa sampai ke desa Sedonorejo dengan jangkauan yang sangat jauh sekali, dengan fasilitas yang mungkin seadanya, melewati hutan rimba yang memang benar-benar hutan yang masih murni, hutan dengan hutan hujan yang cukup lebat, dan kita membuka akses ke sini pun dengan berjalan kaki, apalagi kalau musim hujan sangat susah sekali. Langsung saja kita berbincang dengan Bapak RW, Bapak Suwarno, bisa mengklarifikasikan sedikit tentang pemanfaatan sumber air sampai ke desa Sedonorejo, Pak. Oh ya, terima kasih untuk menjelaskan pemanfaatan sumber mata air yang digunakan masyarakat desa Sedonorejo, dusun Sedonorejo. Itu berawal dari yang telah diceritakan oleh dari Pak Sis tadi, dan dari semangatnya para masyarakat desa Sedonorejo itu pada waktu itu belum ada pipa, Mas. Belum ada pipa air. Nah, itu dibuatkan selokan utawa selokan tanah ya. Iya, selokan tanah pada waktu itu ya. Dengan itu dibantu dari di sebelah timur kan ada pembibitan perhutani udah waktu itu. Nah, itu dimanfaatkan sekalian bekerjasama dengan perhutani ya, lewat jalur selokan tanah. Nah, dengan perkembangannya waktu pembibitan ini sudah tidak dimanfaatkan atau tidak membuat bibitan bibit berhutan atau hutan pinus, itu masyarakat berinisiatif untuk bergotong royong mengadakan iuran. Itu dari dulu itu caranya hanya Rp1.000 Mas. Itu secara pribadi Pak? Secara pribadi. Orang ke orang itu per kakak tiap bulan demi mengangkat prosesnya itu Pak, air buat beli pipa dulu itu. Luar biasa perjuangan sesepuh kita, teman-teman kita patut menghargai sekali perjuangan beliau para sesepuh yang sudah ibaratnya sudah mempraktisi tentang air yang sampai ke desa. Kita tinggal menikmati, kita sangat bersyukur dan berterima kasih sekali. Monggo silakan dilanjutkan Pak. Setelah iuran beberapa tahun, itu bisa dimanfaatkan untuk beli pipa langsung, dan ini untuk perawatannya setiap beberapa bulan sekali diadakan kegiatan seperti tadi, yaitu kegiatan bersama untuk perawatan air minum. Dan mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan untuk generasi-generasi yang akan datang untuk menguri-uri atau peninggalan-peninggalan dari orang-orang yang terdahulu. Mungkin saya bisa menambahkan. Seperti yang disampaikan Pak Ketua RW, Pak Sularno tadi, proses perjalanan seperti itu. Kembali ke awal tadi, menemukan sebuah sumber ini anugerah yang luar biasa. Dan dari dulu, ini untuk proses supaya air mengalir lancar seperti yang disampaikan Pak Ketua RW, dulunya selokan tanah. Itu dari generasi ke generasi, mungkin kalau sampai ke saya dan Pak RW sudah generasi ketiga, dari mbah-mbah dulu seperti ini. Dan bisa dilihat penjalan pedesaan semua, karena sumber air ini di bawah gerujukan, jadi cukup riskan apabila di musim hujan. Dari dulu kalau habis musim hujan ya gotong royong membersihkan selokan supaya air itu bisa diminum. Nah, lebih karena pengetahuan dari para warga, seperti sampaikan Pak RW,
ini harus dipipa supaya air itu bersih sampai ke masyarakat. Ini sudah generasi ketiga. Saya terima kasih sekali sebab kalau mengingat perjalanan sejarah ini kan luar biasa. Ya, betul sekali. Nah, ini generasi muda yang luar biasa termasuk kita-kita ini untuk melestarikan sumber air ini suatu hal yang wajib dan dikomandani Pak RW seperti yang tadi lihat kerja bakti saja sudah luar biasa. Jadi itu antusias pasti ada Pak ya, tidak ada yang rewel itu saya. Wah. Tapi kalau urusan ke sumber air langsung Pak ya. Nah, tidak ada masa soalnya air kan sumber kehidupan, semua membutuhkan air. Dan untuk lokasi ini berkembangnya, sekarang lokasi ini juga di bawah pangkuan Perhutani yang dikomandani dari rekan-rekan dari Argo Kuncoro untuk melestarikan sumber air ini bekerja sama dengan masyarakat. Jadi pemanfaatannya untuk masyarakat dan untuk bumi perkemahan dan lain sebagainya, untuk kehidupan bermasyarakat, bersosial seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sri Santoso dan Pak Sularno atas kilas balik beberapa tahun yang lalu, tahun 42 Pak ya. 42. Sangat luar biasa, sangat lama sekali. Mungkin saya pun masih belum direncanakan untuk lahir di dunia ini. Ya. Tapi apalah daya, kita sebagai generasi terakhir cuma bisa melestarikan, ikut memelihara, berpartisipasi dan ikut mengangkat lagi derajat dari sumber air Gua Jepang pada khususnya dan umumnya untuk desa Sedonorejo, Ngargoso, Karanganyar Pak ya. Sebelum ditutup Mas, saya menambahkan nanti tadi kan proses dari tahun 42. Perkampungan Sedonorejo bisa mulai berjalan dan diresmikan dari Nore Andongkeran menjadi Kampung Sedonorejo itu resminya tahun 48. Jadi prosesnya panjang. Nah, nanti kalau sudah menyangkut ke masalah berdirinya kampung nanti mungkin di lain waktu kita kembali ke sini. Ketemu nanti untuk. Berarti pengukuhannya itu dari 42 itu dikukuhkan untuk menjadi desa Sedonorejo. Ya. Niku tahun 48. 48. Dari Mbah Ikal Bakal itu dengan segala daya upaya topo brotonya Luar biasa. bahkan dia mendatangkan dari Bupati Karanganyar untuk meresmikan Kampung Sedonorejo itu. Nanti lebih lanjut kita bisa ketemu untuk membicarakan masalah Sedonorejo yang sangat kita cintai. Baik, terima kasih pemuda istimewa. Pasti dari teman-teman juga banyak yang bertanya, loh kenapa kok pembangunannya masih seperti itu di era zaman now, zaman sekarang. Di sini tempatnya memang di bawah hutan lindung asli, hutan rimba yang letaknya memang di bawah lereng Gunung Lawu dengan akses yang sangat terbatas dan jalan setapak ya Pak. Sampai jaraknya pun, jangkauannya pun sangat jauh sekali dari desa. Ya, sampai sekarang belum ada akses 2 kilonan belum ada akses untuk bisa tembus sampai ke sini karena memang benar-benar di tengah hutan rimba. Tapi dengan tidak terlepas dari itu, kami sebagai masyarakat desa Sedonorejo tetap mengupayakan ya Pak supaya tetap air dari Gua Jepang tetap bisa dimanfaatkan untuk masyarakat banyak di desa Sedonorejo. Baik, terima kasih untuk pemuda istimewa. Kita sambung lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada salah kata dan berucap. Di lain waktu saya akan mereview kembali tentang sejarah dari desa Sedonorejo dan potensi-potensi yang telah lama ditinggalkan, dan kita akan berupaya mengangkat kembali sejarah agar kita sebagai penerus tahu dan bisa menghargai apa yang sudah dilakukan para leluhur dan sesepuh-sesepuh yang sekarang. Baik, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ikuti channel kami dalam channel Pemuda Istimewa.